Hai guys, welcome back to Geos Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang contoh-contoh soal dari piutang ya, tentang piutang, account receivable. Nah, aku akan bahas tentang cara kita membuat jurnal jikalau kita harus menulis atau melakukan penghapusan piutang ya. Dan juga aku akan membahas tentang cara kita menghitung tabel dari jumlah piutang yang tidak akan terbayar gitu ya, memprediksi. Oke, nah pertama kita akan membahas soal ini dulu ya, cara membuat jurnal untuk penghapusan piutang. Oke, long bind company's ledger at the end of the current year shows account receivable of 150,000 instructions. If allowance for doubtful accounts has a credit balance of 3,000 in the trial balance, bad debts are expected to be 4% of the account receivable. Journalize the adjusting entry for the end of the period ya. Nah, kita jawab yang A dulu deh ya. Pertama, yang harus kita lakukan adalah di sini dikasih tahu bahwa allowance for doubtful debts, doubtful accounts-nya itu ada credit balance sebesar 3.000 ya. Oke, di trial balance. Oke, ini allowance for doubtful accounts ya. 3.000 di kredit ya. Nah, berarti di sini. Oke. Nah, sekarang dikasih tahu lagi bad debts are expected to be 4% of account receivable. Journalize the adjusting entry for the end of the period. Jadi gini, dia itu mencadangkan ya, mencadangkan 3.000 yang udah ada di credit balance ya. Artinya dia udah mencadangkan 3.000 di credit balance-nya. Nah, sekarang dia ingin menghapus piutangnya sebesar 4% dari total account receivable. Jadi dari piutang yang ada itu diasumsi atau diprediksi 4% itu akan menjadi bad debts ya, artinya tidak akan terbayar oleh orang yang minjem sama kita. Nah, jadi sekarang kita perlu ngitung dulu 4% dari 150.000 itu berapa ya. Oke, 150.000 kali 4/100 ya. Coret, coret 6.000 ya. Oke, nah jadi kita memprediksi 6.000 utang tidak akan terbayar ya. Nah, sementara di dalam cadangan kita, di dalam cadangan untuk piutang yang tidak terbayar kita sudah ada 3.000. Yang artinya kita hanya perlu menambah 3.000 lagi di credit account ya. Karena allowance for doubtful accounts ini kalau nambah di kredit ya. Jadi kalau dia ada 3.000 di saldonya dan sementara kita punya catatan 6.000 untuk piutang yang tidak terbayar, maka kita hanya perlu menambah 3.000. Oke. Nah, sekarang jadi di A kita tulis bad debt expense ya, bad debt expense-nya di debit karena ini sebuah expense ya. Expense kalau nambah di debit ya, beban. Oke. Oke, 3.000. Lalu setelah itu kita tulis allowance for doubtful accounts. Sebesar 3.000 lagi di kredit. Oke. Nah, jadi begini caranya ya. Oke. Nah, sekarang yang B ya. If allowance for doubtful accounts has a debit balance. Nah, sekarang kita hapus ya, ini. Nah, bagaimana kalau allowance for doubtful accounts-nya di debit balance? Bisa aja ya, di sini. Oke. Nah, allowance for doubtful accounts-nya berada di debit balance. Bad debts are expected to be 4%. Sama lagi ya.
Jadi kita nggak perlu ngitung lagi, masih sama, 6.000. Oke, nah, journalize the adjusting entry for the end of the period. Nah, jadi ibaratnya gini, kalau misalkan 3.000 di debit di dalam allowance for doubtful accounts, ini istilahnya cadangan kita itu minus ya. Cadangan kita itu minus untuk piutang yang tidak terbayar gitu. Nah, jadi untuk kalau misalkan dia minta 6.000 mencadangkan atau menghapus hutang kita, nah kita harus bikin di sini 6.000, tapi ini harus dienolkan dulu gitu ibaratnya. Nah, jadi untuk menolkannya kita harus taruh di sisi kredit sebesar 3.000 dan masukkan di sisi kredit 6.000 lagi, yang artinya totalnya di kredit adalah sebesar 9.000 ya. Nah, inilah yang akan kita tulis di sini ya. Bad debt expense ya. Sebesar 9.000. Allowance for doubtful accounts 9.000. Ya, jadi kalau misalkan kita harus perhatikan ya, dia itu balance-nya allowance for doubtful accounts-nya itu ada di kredit apa debit gitu ya. Jangan sampai salah dalam membuat angkanya ini ya. Kalau kata-katanya sih sama aja gitu. Oke, itulah soal nomor 1 ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Petal Co. sells Christmas angels. Petals determines at the end of December it has the following aging schedule for of account receivable. Nah, jadi di sini ada yang namanya daftar pembayaran piutang ya. Nah, di sini ada siapa-siapa aja yang ngutang sama kita. Ada DV Farmer, JJ Joyson, NJ Bell, JSNet gitu ya. Jadi ini adalah pihak-pihak yang berhutang terhadap Petal Co. gitu. Nah, ini adalah jumlah harinya gitu ya, not yet due. Artinya belum jatuh tempo. Jadi yang jatuh tempo 1 sampai 30 hari itu masuk di sini ya. Jumlahnya sebesar $300. Nah, yang jatuh tempo antara 31 sampai 60 hari, ini dalam hari ya, itu $200 sama 150, jadi totalnya 350. Yaitu dari DV Farmer dan NJBL ya, 150. Nah, yang jatuh temponya 61 hari sampai 90 hari, ini ada 200 ya. Dan yang lewat dari 90 hari, itu ada 100. Nah, ini udah number of days past due. Artinya dia udah lewat jangka waktu yang ditetapkan. Artinya dia udah nggak bayar nih gitu. Jadi maksudnya nggak bayar tepat waktu nih gitu ya. Jadi kemungkinan nggak bayarnya dia itu lebih gede gitu. Nah, sekarang kita harus suruh hitung apa sih? Kita suruh hitung total estimated uncollectible amounts. Artinya total berapa yang tidak terbayarkan. Nah, di sini udah ada persenannya. Persenan uncollectible. Artinya persenan dari uang ini totalnya yang kemungkinan besar tidak terbayarkan, gitu ya. Nah, di sini udah ada tanda seru juga, tanda tanya ya. Jadi kita disuruh menghitung dulu total semua piutangnya. Oke ya, coba kita kerjakan ya. Kita hitung dulu total semua piutangnya. 500 tambah 300 tambah 250 tambah 200 ya. Itu adalah 1.250. Oke. Nah, dari antara itu ini yang di sini ya, yang paling dekat sama nilai ini berarti
piutang yang paling kecil kemungkinan nggak bayarnya. 100 sama 200 dari Joyson sama Ned. Nah, sekarang kita hitung aja 300 kali 1% ya. 300 kali 1% itu adalah $3 ya. Ya, aku tulis di sini aja, 3. Nah, sekarang kita hitung lagi. Nah, kita cukup hitung totalnya aja dikali sama persentasenya ya. 300 kali 5%. 15. 350 kali 10% adalah 35. 200 kali 20%, 40. 100 kali 50%, 50. Nah, coba kita lihat di sini ya. Piutang yang paling makin lama, past due-nya, atau yang paling telat, itu makin gede persenannya. Artinya kemungkinan dia nggak bayar piutangnya itu makin gede ya. Nah, makanya ini makin gede persenannya. Oke, setelah sudah dapat semua, tinggal kita tambahkan. 3 tambah 15 tambah 35 tambah 40 tambah 50, hasilnya adalah 143. Nah, jadi dari 1.250, kemungkinan $143 akan tidak terbayar, ya. Gitu. Nah, itu adalah cara menghitung total account receivable yang tidak terbayar dengan menggunakan tabel yang aging schedule ya dari account receivable. Oke, itu aja yang mau aku ajarin hari ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.